Oke, Kak mau nanya untuk perihal tangga one way slab, materi minggu lalu itu mengubah gayanya gimana? Oh itu bisa langsung diselect aja slabnya, nanti kita bisa assign local axis. Local axis jadi kayak gini ya, misalkan ini ada slabnya, baru nggak kelihatan. Nah ini ada misalkan panahnya ke sini, tadinya ke sini ya. Tapi kan kalau tangga kita harus baloknya harus di sini ya. Jadi itu kita bisa rubah nanti local axis-nya diputar aja, diputar 90 derajatnya. Oke. Kenapa momen inersia balok nggak 0,35? Itu sebenarnya 0,35. 0,35 tapi karena itu analisis kita kan nggak T-beam ya, bukan balok T gitu. Jadi kita bikinnya yang balok biasa, penampangnya kayak begini. Kayak gitu, penampangnya kayak begitu, otomatis kita nggak ngambil kekakuan, ngambil si slabnya kayak gitu, nggak kayak balok T. Jadi kita kali 2 teman-teman. Oke, Kak kalau lihat di option preference concrete and steel frame design ada pilihan SCI 318 sampai SCI AISC LRFD 93. Bedanya apa ya Kak? Oh, itu tuh code, itu tuh peraturan-peraturannya yang ada di ITEPS gitu. Jadi gini, kalau konkret ya, konkret itu kan berarti SCI ya, American Concrete Institute. Nah, kayak misalkan ini kayak udah agak jadul-jadul ya, Irfan mungkin sekarang kan kita pakai ya 31814 gitu. Biarpun sebenarnya ada lagi yang 31819. Nah, itu code-nya. Jadi kayak SNI 2847-nya gitu. Nah, tapi kan ITEPS nggak nginput SNI kita. Jadi kita kan pakainya SCI. Ya, jadi masukinnya yang misalkan kalau mau beton berarti SCI 31814. Kayak gitu teman-teman Creative People. Terus untuk yang steel frame itu baja itu berarti AISC. Nah itu ada ini sekarang udah ini terlalu jadul tahun 1993. Sekarang itu udah yang 2020. Itu ada 2020. Nah itu ada yang 360, ada yang 341 kalau baja itu. Jadi AISC 360 untuk yang secara struktural, kemudian 341 itu yang ini yang seismiknya, ketentuan seismiknya teman-teman Creative People. Jadi kayak gitu. Untuk bayangannya. Kemudian oke. Kombinasi envelope gimana? Ya kita bikin envelope jadi nanti akan kita define load combination, kemudian nanti kita bisa bikin envelope combination. Jadi dari kombinasi-kombinasi yang ada kita buat envelope untuk kombinasi 1 sampai 4 misalkan, terus selanjutnya kayak gitu. Oke. Terus kalau kombinasi ada kombinasi beton dan baja, yang dipakai yang mana? Sama. Kalau kita kan kombinasi itu kan untuk seluruh struktur kan sama. Yang kita lihat aja di 1727 ataupun 1726 ya, nanti ada pengaruh seismiknya kayak gitu. Oke. Untuk peraturan yang sedang dipakai di Indosat ini, ya tadi yang dimana bisa lihat, download aja SNI, Standar Nasional Indonesia. Untuk yang 1726, 1727, untuk beton 2847, baja 360, 341. Jika 10 menit ya. Jika periode ITEPS melebihi batas SNI bagaimana? Misal periode batasnya 1,75, tapi periode ITEPS 1,78. Yang dipakai jadi yang 175. Oke. Kan tadi kita ngitung CUTA ya. Ini nggak ada namanya. CUTA itu kita hitung. Terus itu jadi batas atasnya nanti. Batas atas baru nanti kita cek di ITEPS. ITEPS kita berapa keluarinnya. Kayak gitu. Nah, kalau hasil ITEPS 1,78 ya berarti pakai 1,75. Misalkan CUTA-nya 175 ya. Kayak gitu. Kemudian modifikasi geser. Kalau bisa itu ada bisa cek di SNI kita nggak ada modifikasi properti yang geser itu nggak ada di SNI kita, tapi bisa dicek sumbernya ada. Lain mungkin nggak bisa di sini. Oke, halo mau tanya untuk modal mode shape ya, bukan modal 3x10 itu gimana? 3 itu dari mana teks? Jadi kita asumsinya di lantai itu ada 3 degree of freedom.
tiga kebebasan gerak, kayak translasi dua arah sama rotation gitu. Itu dari mana ya, dari situ. Nah, makanya dikali 10, 10-nya jumlah tingkat kita berapa. Jadi kalau misalkan ya 20 lantai, ya udah 20 kali 3 gitu. Sebetulnya apa gimana ya, maksudnya itu bisa jadi patokan kita, tapi kalau tadi bisa dilihat di mode ke 10 mungkin itu pun udah memenuhi syarat kan, udah memenuhi syarat sih 100% itu partisipasi masanya, jadi nggak jadi soal kayak gitu. Oke. Oke, sebenarnya load case mode itu untuk apa? Itu apa dan untuk apa, Kak? Load case mode. Load case itu jadi case beban kita yang akan dijatuhin, maksudnya dibawa ke strukturnya, di assign ke strukturnya. Jadi ya itu tujuannya kita pattern kan arah gayanya patternnya apa, terus load case-nya. Jadi case bebannya kita masukin ke struktur kayak gitu. Kayak gitu sih. Untuk bangunan. Oh, ini kayak udah tadi. Bangunan beton tadi SNI 2847, baja yang 360 dan 314. Berapa menit lagi, Kak? Kita punya waktu sekitar 4 menit lagi, Kak. Oke. Untuk diameter tulangan diagonal, longitudinal kali maksudnya, Zakaria Rugas ya. Longitudinal dan tulangan sengkang itu apakah menggunakan nilai momen dan nilai geser terbesar di strukturnya? Itu kan udah masuk ke desain ya. Jadi nanti waktu keluar apa namanya, habis analisis nanti kita dapat gaya dalamnya. Nah, sebenarnya nggak bisa juga sih kayak gitu untuk menggunakan nilai momen dan nilai V terbesar gitu. Kita kan desain mau optimal kan, jadi kita ada iterasinya lah gitu. Misalkan di bagian yang mana yang harus misalkan lantai 1 sampai 4 kita pakai diameter baloknya yang untuk D22, S22 sorry. Kemudian gesernya D13 misalkan kayak gitu. Jadi nggak semata-mata langsung nilai momen dan geser terbesar sih, Zakaria. Jadi ada prosesnya, nanti minggu depan dijelasin. Gimana caranya tahu kalau model kita udah benar dan sesuai? Tadi yang pertama cek model, sama tadi sebetulnya setelah running itu bisa dicek show last analysis run log. Jadi itu kita bisa ngecek apakah terjadi warning. Ntar itu teman-teman bisa coba cek sendiri. Nanti itu di analyze, terus dicek last analysis run log. Itu kalau ada warning, unstable structure segala macam, itu berarti kita belum benar. Biarpun waktu dicek model udah benar, itu bisa kejadian nanti di habis running ketahuan last analysis run log-nya ada warning kayak gitu. Jadi biarpun harusnya tadi expert belum ngasih tahu itu ya. Jadi setelah cek model dan setelah running itu nanti ada cek analisis run log-nya apa gitu. Jadi apakah ada warning? Kalau ada ya kita coba cek gitu. Kak, kalau analisis story drift tidak memenuhi itu gimana? Apakah perlu ganti? Ya jelas perlu ganti dimensi. Sebenarnya kan story drift itu kan pengaruh kekakuan ya, kekakuan struktur kita, kontrol defleksi. Itu kan serviceability maksudnya. Jadi basicnya gini, kita ngedesain itu harus memenuhi kekuatan dan serviceability. Nah, kalau misalkan bayangin kalau misalkan itu nggak ganti dimensi, misalkan bangun hotel lah katakan, itu pasti getar nanti. Getar misalkan lagi kena yang di atas misalkan lagi di restoran itu kena angin kok lantainya getar ya gitu. Nah itu karena strukturnya nggak kaku gitu. Jadi misalkan dicek driftnya nggak masuk, nah itu jadi jadi kalau drift nggak masuk harus dibenerin strukturnya di ya dimensi mau nggak mau. Kemudian penskalaan itu mau dimodifikasi ngaruh kemana ya? Ngaruh ke struktur atau gaya gempanya? Ngaruh ke gempanya dulu, baru habis dari gempa ngaruh ke strukturnya. Jadi di skala kan tujuannya ini kan peraturan SNI. Jadi kita punya skala gaya geser dinamik nggak boleh lebih kecil 100%-nya gaya statik. Jadinya harus diskalain. Nah, jadi gempanya dibesarin nanti pengaruh ke gaya ke strukturnya semakin besar lagi. Aldo. Mungkin udah selesai.